Makanya yang salah kaprah itu mobil-mobil BMW itu banyak yang acak adut kondisinya karena banyak orang memaksakan beli BMW tetapi mereka tidak bisa merawat BMW. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, jadi mungkin kita akan membahas salah satu Mercy yang cukup menarik ya untuk dipakai karena kan sebenarnya Mercy yang beredar nih untuk 4 pintu kategori yang frameless itu mungkin hanya ada di CLA dan di CLS. Kita bicara kategori 4 pintu ya, jadi mungkin bisa kita bilang ini salah satu mobil sport yang 4 pintu yang memang sangat cocok dipakai buat harian karena selain bodinya yang kecil, dia kacanya juga udah frameless. Nah, jadi ini termasuk unik nih. Nah, cuman mungkin beberapa dari kalian tuh pada bingung. Ada 2 versi yang masuk ke dalam Indonesia, yaitu adalah CLA 200 yang urban atau yang AMG package. Nah, sedangkan yang ini nih sebenarnya yang urban, di mana urban itu dia tidak ada panoramik, lalu dia lebih tinggi ground clearance-nya. Nah, tetapi sebenarnya urban ini sangat enak untuk dipakai karena modelnya cukup oke lah ya. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas ke dalam. Nah, sebelum kita bahas ke dalam, jadi gini John, CLA itu punya body contour yang unik, dimana dia itu seperti ikan, tapi sebenarnya juga nggak manis lah istilahnya. Jadi mungkin kalau kita bisa ngomong lebih kecil dari C-Class, tapi mungkin cara bawa mobil driving experience-nya beda daripada C-Class ya. Nah, ini kita lihat. Ini dia nggak ada ban serep juga karena dia bannya semuanya udah run flat tire. Nah, cuman yang bikin lebih unik lagi mobil ini udah diganti velg. Velgnya itu udah pakai ring 18. Jadi terlihat lebih sporty. Nah, CLA 200 sendiri sebenarnya ini mobil mesinnya cukup irit karena dia 1800 ditambah supercharge. Jadi tenaganya juga oke banget. Udah gitu dia punya sensasi driving enak deh. Yuk kita cobain yuk. Nah, jadi kalau kalian ngelihat interior memang terlihat sedikit sempit kalau di dalam kamera ya. Jadi yang membuat faktor terlihat sempit ini karena CLA ini interiornya semuanya all black sampai ke atas-atas nih hitam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dia ngincar clear sporty sih kalau gue bilang ya. Jadi kalau gue bilang sih kalau gini sih oke aja ya, tergantung lo aja. Nah, dia udah ada electric seat di sini. Jadi sebenarnya basic mobil ini sebenarnya hampir mirip dengan W204, tetapi dia berbeda sedikit di dalam interiornya. Ini sudah ikutin model W205, di mana W205 itu sebenarnya adalah generasi C-Class yang sekarang.
Jadi makanya kalau kalian lihat estetika model AC-nya ini udah nggak yang kayak W204 lagi yang udah horizontal, ini udah model bulat semua. Tapi dia kekurangannya adalah model tipnya belum seperti yang sudah joystick, tapi dia hanya ada joystick di sini. Nah, jadi ya kita coba aja ya. Nah, yang bikin berbeda lagi dari si W204 itu dia sudah tidak ada lagi transmisi di sini, John. Jadi transmisinya sudah pindah ke sini seperti W205. Terus terang memang mobil ini tidak bisa seempuk C-Class ya atau E-Class, tetapi dia sudah mengusung power steering yang sangat enteng. Jadi buat cewek-cewek yang bawa gini nih oke banget. Lalu dia punya speedometer, clusternya juga warnanya cukup unik. Dia warnanya merah dan putih, jadi terlihat sangat gimana ya, kesannya jadi memang benar-benar sporty banget. Terus dia juga angka-angka di klasternya tuh padat sekali, 0, 10, 20, 30, 40, 50 tuh benar-benar padat, jadi kayaknya nyetirnya juga semangat, John. Lalu dia ada pedal shift di sini, jadi ketika lo pindahin mode ke manual, nah dia sensasinya lebih terasa. Nah, jadi dia ada beberapa driving mode di mana dia ini ada Eco, Sport, sama M ini gue nggak tahu nih apa nih. Coba nanti mungkin teman-teman bisa tambahin. Lalu ini udah ada Eco mode juga. Eco mode sebenarnya kepake dan nggak kepake sih, kalau gue bilang lebih enak nggak pakai Eco mode. Jadi lu memang nikmatin aja. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara perawatan, sebenarnya perawatan Mercy itu mulai dari 2013 sampai sekarang tuh udah agak mahal. Tetapi sebenarnya ketika lo sudah ganti sekali, mungkin untuk penggantian kedua kali lagi itu masih lama. Jadi boleh dibilang durability barang yang setelah diganti itu selama lo gantinya spare part yang original, itu sebenarnya masih aman untuk lo pakai sampai 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi lo akan mendapatkan privilege mobil mewah, tetapi konsekuensinya adalah lu spare partnya lebih mahal daripada barang-barang yang biasanya gitu. Nah, jadi kalau CLA ini sebenarnya nggak semua orang bisa menerima modelnya sih kalau gue bilang, karena modelnya ini cukup unik dibanding C-Class. Tapi bagi sebagian orang suka dengan CLA ini. Selain dia punya yang tadi gue bilang frameless, udah gitu tuh modelnya tuh simple tapi gimana ya ngomongnya, cukup menawan lah. Jadi kalau gue bilang, tapi bagi sebagian orang CLA ini modelnya aneh. Jadi sebenarnya tergantung selera lo aja, karena kan kadang-kadang lo mikir, oh gini, ini mobil bagus, tapi belum tentu menurut orang lain bagus. Jadi ikutin aja selera lo, ikutin apa kata hati lo. Kalau lo memang berminat beli CLA ya beli. Nah, CLA yang gue jual ini kilometernya baru 30.000. Nah, jadi kalau kalian dapat kilometernya ini sangat oke lah. Jadi dalam waktu kurun 6 tahun ini dia cuma pakai setahun itu cuma 5.000-an. Jadi cukup irit lah kilometernya. Nah, lalu untuk posisi ya, kayaknya menurut gue untuk ukuran 162 cm cukup lega. Namun kalau lu tingginya 182 cm, ininya lu harus mentokin nih sampai bawah nih. Nah, jadi gini, mungkin kalau kita lihat versi SUV kecilnya itu, ini adalah GLA. Nah, sedangkan GLA sendiri gue pernah nyoba bawa tuh di Eropa waktu gue sewa mobil. GLA itu enak sekali larinya. GLA itu gue nyetir itu dari Lake Como sampai ke Stuttgart, itu dapat 12 jam. Jadi menurut gua, wah itu driving experience-nya enak sekali, apalagi lu ngeliat pegunungan kan. Nah, sedangkan karena itu tuh biasanya kalau di Eropa kepake ketika lu punya panoramik. Nah, kalau di sini mungkin nggak kepake kali ya. Jadi tergantung lu aja. Nah, mobil ini sendiri harganya udah masuk akal karena harganya udah 300 jutaan ya, John ya. Jadi kalau lu minat, lu bisa telepon gua atau telepon Henry, karena sebenarnya dengan 300 jutaan lu sudah bisa naik Mercy yang penampilannya cukup berbeda daripada yang lain.
Jadi istilahnya modelnya timeless, nggak bakal ketinggalan zaman. Sampai gua rasa mungkin 3-4 tahun lagi model CLA ini masih cukup menawan lah. Cuman kalau untuk harga jualnya gua nggak bisa garansi karena mungkin namanya Mercy sedan ya, kayaknya harganya agak sulit untuk naik ataupun bertahan ya. Mercy memang cenderung lebih jatuh, tapi memang BMW lebih jatuh dibandingkan Mercy. Jadi Mercy lebih bertahan. Gimana sih ngomongnya, Con? Gue bingung. Iya, maksudnya daripada BMW, si Mercy ini harganya lebih bertahan lah. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih Mercy itu lebih bertahan, tapi Mercy tidak setahan Toyota harganya. Kurang lebih begitu. Jadi Anda harus pahami ketika membeli mobil Eropa. Kalau menurut gua mobil Eropa yang harganya masih paling bertahan itu adalah Mercedes. Jadi Mercedes itu paling tahan. Sudah gitu electrical yang paling tidak rewel itu selalu Mercedes dibanding BMW. Tapi mungkin orang BMW pasti komen di bawah nih, karena gua mungkin lagi bahasnya Mercy kan. Jadi ya itu pendapat gue pribadi ya. Kalau lo orang punya pendapat yang lain ya terserah, bener gak Om? Iya. Oke, kita nyetir balik ya. Nah itu parking sensor depan, belakang juga ada parking sensor. Dia rigid nggak John? Enak, jujur nyetirnya enak. Cuman kalau gua pribadi lebih enak nyetir GLA dibanding CLA. Jadi tapi kalau mungkin ini gua kasih ke bini gua Om, bini gua suka. Jadi mungkin biasanya orang nyari Mercedes itu kan nyari kenyamanan, maksudnya nggak nyari lari kenceng gitu loh. Iya, tapi mungkin agak berbeda ya dengan Mercy sekarang ya, karena Mercy sekarang itu minimal udah supercharged atau sudah turbo. Oh iya. Jadi larinya mereka tuh tidak akan kalah. Apalagi sekarang kan udah zaman 2020 nih, Mercy itu udah ada yang udah bisa auto parking, udah ada yang punya kamera 360, jadi memang tidak ketinggalan zaman. Jadi beli Mercy sekarang itu udah cukup oke. Tapi kalau beli Mercy bekas, lu harus lihat juga kilometer itu salah satu faktor penting ketika lu beli mobil Mercedes. Walaupun sebenarnya di Eropa sendiri Mercy itu kalau belum 100.000 orang nggak bakal jual mobilnya kan. Tapi kalau di sini kan orang rata-rata low kilometer, karena Mercy itu mungkin mobil mewah ya, dan orang Jakarta tuh rata-rata yang punya Mercedes tuh nggak mungkin punya mobil di rumah cuma satu. Pasti minimal dia punya Innova atau mungkin punya Fortuner untuk mobil harian dia ya. Bos tempo aja lah ya. Iya. Jadi mungkin kalau karena orang Indonesia tuh tahu Mercy yang kilometer tinggi agak susah udah dijualnya Om. Jadi orang Jakarta itu sudah terbiasa pakai Mercy itu disayang-sayang kilometernya. Nah, tapi nggak dikit juga orang Jakarta tuh yang pakai Mercy sampai ratusan ribu kilometer karena mereka enjoy drivingnya gitu. Tapi sebenarnya sih karena sekarang jalan tol Trans Jawa udah panjang ya sampai Probolinggo ya 875 km. Punya mobil begini nih enak, kenapa? Karena kemarin pengalaman gue nyetir sampai ke 875 km tuh tolnya hampir kosong. Jadi kita bisa enjoy gaspol sesuaiin sama speed limiter lah. Jadi drive your own responsibilities. Jadi ya yang penting nggak membahayakan pemakai jalan lain kan. Kalau jalan lagi kosong ya udah. Tapi kan ya semua bergantung kepada lu sendiri kan. Ya kayak lu di rokok udah ditulis dilarang merokok, tapi lu tetap merokok, bener gak? Merokok menyebabkan kanker, tapi lu tetap merokok. Sedangkan lu ngebut bisa ketemu maut, tapi orang tetap ngebut kan? Ya itu semua kan pilihan hidup lu. Jadi ya pilihan hidup itu di tangan masing-masing. Hidup tuh cuma sekali. Jadi kalau bisa, kalau lu mau beli Mercy ya beli. Kalau lu merasa diri lu belum pantas pakai Mercy, jangan pakai Mercy, ya kan? Lu yang tahu standar hidup lu sendiri. Jadi ketika lu itu udah tahu dan udah paham bagaimana memakai Mercedes, then you have to buy the Mercedes. Tapi kalau lu sendiri ngerasa you cannot afford the maintenance, ya lu jangan beli Mercedes, lu belilah Toyota atau beli Honda yang memang you can afford the maintenance. Jadi kayak ya lu bilang, makanya yang salah kaprah itu mobil-mobil BMW itu banyak yang acak adut kondisinya karena banyak orang memaksakan beli BMW tetapi mereka tidak bisa merawat BMW. Nah, kalau Mercy itu mungkin banyak juga yang acak adut tapi tidak sebanyak BMW. Itu opini gue yang ini mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya kalau gue lihat marketplace ya. Jadi ini sanggahan dari gue. Nanti kalau kalian mau nambahin juga boleh. Oke, sekian dari vlog ini. Thank you yang udah pada nonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.